Oke, mungkin aku demokan cara menggunakannya untuk ini. Pertama, mungkin terlebih dahulu install Code IDE dulu, bebas, baik itu Kiro, Cursor, GitHub Copilot, Gemini, CLI, dan lain gitu. Nah, kita coba pakai Kiro, contohnya nanti ke sini ke Kiro, baru download sesuai OS yang digunakan. Nah, nanti setelah download, tinggal buka aplikasi Kironya. Nah, nanti next-next aja hingga masuk ke loginnya gitu. Nah, by default, Kiro itu ada yang free-nya, di mana kalau kita lihat pricing-nya di sini, itu ada yang free, di mana per bulannya dapat 50 kredit, gitu. Nah, nanti kita coba pakai yang free-nya ini, kita login. Nanti dia akan arahkan ke browser, karena umumnya pakai Gmail aja loginnya. Oke, ini udah berhasil login, di mana kalau kita klik profilnya, ini ada sekitar 500 kredit yang bisa kita gunakan. Atau bisa juga dilihat di sini. Nah, setelah berhasil login, terlebih dahulu bisa clone project-nya menggunakan perintah ini git clone. Tapi kalau ada yang nggak mau ribet juga pakai Git, bisa download biasa aja gitu. Code download zip, nanti tinggal ekstrak filenya gitu. Nah, ini saya coba download pakai Git, tapi nanti bebas ya, mau pakai Git, mau download pun bebas. Yang penting tujuannya itu adalah ngedownload file tersebut gitu. Oke, nah nanti kalau udah download atau clone project-nya, tinggal dibuka menggunakan Kiro-nya tadi. Open, nanti tinggal cari folder tadi, di mana tempat download-nya atau clone, buka, gitu. Nanti kalau muncul ini, klik ini aja, trust, gitu. Nah, setelah itu, sesuai dengan yang di panduannya di sini, pertama-tama kita harus download CV kita dulu, baik itu dari LinkedIn, Glints kalau pakai Glints, dan CV yang lainnya gitu. Caranya contohnya kalau dari LinkedIn menggunakan ini, caranya tinggal download dari page LinkedIn-nya, atau kalau dari Glints menggunakan ini gitu. Nah, formatnya itu bebas, baik itu PDF, nanti si filenya itu, si AI-nya ini otomatis nge-convert ke MD file gitu. Tapi di laptopnya nanti harus terinstall Python gitu, kalau dalam bentuk PDF. Tapi kalau nggak mau ribet, nanti tinggal simpan aja dalam bentuk MD file gitu. Nanti saya bakal kasih tahu gimana cara convertnya. Oke, saya coba prepare dulu CV-nya. Oke, ini ada CV di sini yang saya ekspor dari Glints. Contohnya nih, Glints, CV. Ini yang dari LinkedIn. Oke, ini saya juga tambah satu latest CV contohnya, random aja. Nah, sehingga dari sini gitu, dalam bentuk PDF. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam bentuk PDF, nantinya si dokumennya AI-nya auto-convert ke MD file, Markdown file, cuma harus di laptopnya terinstall Python gitu. Nah, khusus yang tidak mau ribet, atau mungkin yang menggunakan bukan orang teknikal, ya udah tinggal search aja gitu, online,
PDF converter to MD gitu. Contohnya pakai aja salah satu, contohnya saya pakai ini ya gitu. Nah, nanti upload di sana CV-nya, saya buat dulu yang glance. Nah, ini dapat, klik edit, tinggal copy aja. Nah, kalau kita lihat panduan tadi kan kita harus isi CV-nya di dalam profile. Maka saya masukkan dalam profile di sini, contohnya saya kasih file glance.md. Saya paste di sana informasinya, terus saya buat lagi link in.md. Nah, saya buat juga, saya convert juga yang apa namanya, yang LinkedIn. Oke, saya kasih di sini. Saya buat satu lagi additional CV.md. Ini bebas apapun namanya gitu. Yang penting simpannya dalam folder profile ini gitu. Ini saya refresh dulu. Terus, oke, ini copy, kasih di sini. Nah, seluruh informasi yang dibutuhkan udah ada di sana. Cuma kalau kita balik lagi ke tadi ke sini, kan kita udah setup ya CV-nya. Baru kita buat job description gitu. Let's say kita pilih aja pekerjaan. Kita cari aja contohnya di LinkedIn. Oke, ini saya pilih aja random job.net di Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini, ini kita masih copy paste ya gitu. Dia belum otomatis nggak copy. Jadi kita contohnya ya, kita copy title-nya, kita copy dan itu kita isi di jobs, job desk, isi aja di atas sini. Bebas, nggak ada aturannya cara nulisnya. Let's say kita kasih nama company di bawah di atas sini contohnya. Baru kalau mau kasih juga ininya bebas, jadi di bawah sini. Contohnya copy aja, about job-nya, requirement, dan lain-lain. Kasih di sini. Gitu. Kalau mau kasih juga tetap about company-nya, bisa juga. Contohnya, saya copy aja. About company, contohnya. Oke. Nah, ini kita pilih random aja. Saya search random dari LinkedIn. Terus, nah ini kita udah isi job desk-nya di nomor 2. Baru, nah, kita buka ini. Kalau tidak terbuka di tempat kalian, tinggal klik aja di pojokan atas sini. Dia akan terbuka chat untuk komunikasi dengan AI-nya. Baru kita copy ini untuk dia jalankan from setup.md. Itu dia untuk ngejalankan di dalam sini ada prompt namanya setup.md. Dia akan menjalankan yang ini dalam gitu. Nah, kurang lebih ya akan dia jalankan. Ini saya jalankan ya gitu. Nah, ini yang dia lakukan adalah kurang lebih dia akan cek apakah profil kita ada isinya. Kalau dia tidak dalam bentuk MD file, dia akan convert dulu. Baru nanti dia akan tanya job preference kita gitu. Mau yang office, hybrid, remote, cover sama CV-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, expected salary-nya berapa, kapan bisa join, additional notes, dan lain-lain gitu. Dan nanti informasi itu akan disimpan di bagian additional ini gitu. Kan saat ini masih kosong ya gitu. Nah, dia akan tanya seperti ini. Oke, ini kamu udah isi. Step 2 adalah isi user preference. Ya udah tinggal copy aja ini.
Contohnya ini work preference saya prefer remote, ya udah isi aja remote, cover letter language-nya sama CV-nya dalam bentuk bahasa Inggris contohnya, expected salary contohnya, minimum $330.000, annually, terserah kalau mau kasih bisa negosiasi dan lain itu bebas di sana, kapan bisa, join, apakah 1 month notice, immediately, dan lain gitu. Coba kita kasih 1 month notice, additional ada nggak? Kalau nggak ada, ya udah kosongkan aja, gitu. Nah, kirim. Nah, tadi kan kita dapat 500 kredit tadi ya, gitu. Nah, setiap chat inilah kredit atau token yang kepakai itu, 0,34, itu. Nah, dia akan tanya, karena kita prefer remote, apakah kamu ada, pengalaman pernah kerja remote nggak, gitu. Ya kamu tinggal jelaskan aja, terserah ya. Kamu pun jawab dia bahasa Indonesia, nggak masalah. Nanti output-nya tetap mengikuti yang ini, gitu. Nah, kalau kita jawab contohnya, ya, saya pernah remote working selama kurang lebih 6 tahun. Sejauh ini nggak ada kendala dan lancar daily meeting. Nah, tinggal jawab aja. Nah, nanti ini tadi kredit kita udah kepakai 0,34 ke atas ini. Nah, itu biasanya setiap kita chat, dia bakal terpakai gitu. Nah, preference kita ini tadi dia udah simpan. Makanya kalau kita cek di sini, user preference, sorry, bukan di additional skill, dia tambah, tapi user preference. Dia akan info di sini, usernya preference, prefer remote, sebenarnya kita bisa ketik sendiri. Oke, dia udah kurang lebih seperti ini yang dibutuhkan, ini dan lain gitu. Kalau mau ketik juga langsung bisa di situ, gitu. Nah, dia akan tanya apakah kita lanjut proses generate CV-nya nggak gitu. Jadi nanti dia akan generate CV berdasarkan skills kita itu dan berdasarkan job desk ini tadi gitu, sama preference-nya tadi lah gitu. Ya, generate. Nah, dia akan evaluasi nantinya kira-kira dari job desk. Ini job desk-nya pun saya belum baca. Job desk tadi ini, apakah seluruh informasi yang dibutuhkan itu udah ada nggak di profil kita? Nanti kalau nggak ada, dia akan tanya dulu, gitu. Nah, dari sana nanti, baru dia simpan sebagai additional skill, gitu. Nah, ini kan dia ada jawab, oke, ini ada gap nih, gitu. Ini dibutuhkan Vue.js, ya, kamu pernah ini, Angular, ini, oke. Nah, ini nggak bisa ya, karena kamu prefer remote, tapi ini harus on-site. Oke, kayak yang tadi saya cek. Tapi nggak apa, kita lanjut aja. Nah, dia bilang ini ada gap gitu. Vue.js, apa kamu ada pengalaman Vue.js nggak gitu? Saya nggak ada pengalaman di Vue.js. Kita info aja mengenai on-site, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya oke di Bandung, tapi nanti di notes sebisa mungkin prefer remote. Nah, itu dia bakalan generate. Nah, dia akan info nanti, tulis ini semua di additional skill di sini. Nah, ini di gap handling ini, sehingga ke depan kalau ada lowongan pekerjaan, kita tinggal update aja di job desk. Kita tinggal kita nggak perlu isi ini lagi, tapi kita tinggal chat dia. Ya, tinggal chat aja gitu, generate CV dari data yang saya punya gitu. Dan nanti otomatis proses. Begitu juga, dia akan nanti analisis job desk-nya. Kalau ada lagi nanti gap, dia akan cek dulu dari sini apakah udah ada. Kalau ada yang tidak tercover atau terjawab, dia bakal tanya lagi dan dia simpan di sini gitu. Itu, ini lagi proses, lagi dia generate CV-nya, cover letter-nya gitu.
Kita tunggu sampai selesai. Nah, dia lagi buatin yang versi PDF-nya, jadi nanti kita tinggal download gitu. Nanti hasilnya ini dia bakalan simpan di output di sini. Nah, di dalam sini nanti yang kita butuhkan adalah ini udah selesai. Nanti yang kita butuhkan adalah cover letter.html sama result.cv gitu. Contohnya kita buka yang ini kita buka di browser ya gitu. Berarti bukan copy relative path, berarti copy path-nya. Nah, ini CV-nya ini nah ini dia dijelaskan, ini overview-nya, ini work experience-nya, ini skills-nya, dan lain gitu. Nah, di sini tadi yang gap di bawah sini gitu. Nah, tadi kan ini ada expected salary dan lain gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di dalam ini sebenarnya menggunakan prompt-nya gitu. Di dalam prompt-nya ini, di bagian ini gitu, ada dimension di sini mengenai salary ya gitu. Jadi, wait ya, salary. Nah, jadi kalau di dalam apa namanya, job desk ada dimension salary dan salary yang di info itu lebih besar daripada yang kita expect, nanti si AI-nya tidak tulis di sini gitu. Tapi kalau di job desk-nya nggak ditulis, maka dia um, info di sini gitu. Begitu apa namanya, start date-nya, dia akan info di sini gitu. Itu sih. Ya kita tinggal download, ekspor ke PDF, ya simpan gitu. Nah, itu tadi yang apa namanya? CV-nya gitu. Kalau cover letter-nya tapi buka. Nah, ini ininya cover letter-nya gitu. Nah, ini kalau tidak sesuai, ya tinggal chat aja lagi ke dia gitu untuk di-adjust gitu. Kayaknya ini kurang tepat deh gitu. Saya mau di bagian ini di-adjust. Nanti dia bakal nge-adjust lagi ya tinggal refresh page-nya gitu. Itu biasanya dia buat dalam bentuk dua format, MD file sama HTML. Nah, ini yang versi MD file-nya, atau kalau di preview tinggal klik aja ini, dapat, ini kurang lebih teman-teman ada beberapa lowongan kerja nggak menerima PDF, harus copy paste, saya tinggal copy paste. Jadi juga tadi ini yang cover letternya, saya tinggal submit gitu. Nah, kalau nanti assign lagi job desk yang lain, contohnya ya, kita coba cari. Oke, ini contohnya saya random aja pilih. Nah, ini tinggal copy aja. Kalau contoh ini, tadi udah kita save, udah kita generate. Sebenarnya yang di-generate tadi juga bisa kamu tambahkan di sini sebagai knowledge baru dia, cuma menurut saya nggak perlu. Nah, tinggal ini aja yang kita hapus job desk-nya. Ini saya copy lowongannya dulu, baru kasih nama company-nya. Contohnya ini copy. Ya, sebaiknya dibaca ya gitu ininya, jangan asal di-generate aja. Cuma karena ini saya demo simulasi, saya asal copy aja. Kan nggak lucu nanti udah diterima kamu bingung, ini kamu tanya apa gitu. Buat company. Nah, kalau ini udah di-generate, bisa dilanjut di sini. Biasanya kalau saya start new session aja gitu. Tinggal bilang aja, sebenarnya bebas sih chat biasa aja atau ngikuti yang saya info di sini juga bisa. Data saya sudah lengkapi,
tolong generate, CV-nya berdasarkan prompt di file. Nah ini, generate cover letter ini gitu. Copy aja ini berdasarkan prompt di ini. Nah, itu dia lagi proses, generate, mmm, nah, sebelum dia generate meskipun kita nggak run setup, tadi kan di setup dia akan akses dulu kan. Nah, kalau kita lupa run setup, langsung generate, tetap dia akan assessment lagi gitu. Oke, ini ada beberapa yang dibutuhkan nih gitu, ada gaps nih, "Kamu tahu nggak ini?" Gitu. Nah, kita tinggal jawab aja gitu, "Kubernetes, saya nggak ada pengalaman, biasanya pakai ECS di AWS." DevOps. Oke, tinggal jawab. Nah, dia tetap ingat preference kita sebelumnya, yang ini gitu. Nah, informasi baru ini nanti dia akan update di sini. Sehingga ke depannya dia tidak tanya lagi gitu. Nah, ini dia ada tambahkan di sini Kubernetes sama Octopus deploy. Nah, dia lanjut, generate CV-nya, biarkan dia berjalan. Nah, ini udah kepakai ya, 2,29 kredit. Ini lagi proses generate. Dia otomatis nanti nge-override data-data ini di dalam. Jadi harusnya nanti datanya itu udah yang um, terbaru. Gitu. Uh, ya, ini masih belum terupdate. Kita tunggu dulu selesai. Ini dia masih proses edit. Oke, itu udah selesai petanya. Coba kita refresh. Nah, ini dia udah update. Tetap dibaca ya gitu, untuk memastikan. Ekspor, ya nanti tinggal ekspor. Yang CV-nya juga dia udah buat. Ini penjelasannya, gap-nya yang bawah tadi ini, gitu. Ya, harusnya kurang lebih seperti itu, tinggal ekspor aja, save ke PDF, gitu. Paling nanti mungkin atur-atur di sini ya gitu, margin-nya, eee, seperti apa gitu. Biasanya saya pakai yang default kalau nggak salah, ya, sama grafiknya biasanya saya pakai yang background ini gitu. Save dan tinggal submit, gitu.